Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas besar mata kuliah Jaringan Komunikasi dan Data. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Dawam, kemudian yang kedua ada Azwan Syahril, dan yang ketiga ada Arya Pratama, yakni saya sendiri. Kemudian yang keempat ada Ilham Fatur Rahman. Masuk kepada pembahasan yang pertama, di sini ada topologi jaringan. Topologi jaringan itu sendiri adalah metode untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain bisa menggunakan kabel UTP, fiber optik, ataupun nirkabel atau tanpa kabel sebagai media transmisi. Kemudian di sini ada topologi tree, karena tugas besar kali ini kelompok kami menggunakan topologi tree atau topologi pohon, yang mana topologi tree adalah metode pembangunan jaringan yang proses pengembangannya dilakukan dengan cara menggabungkan dua topologi yang berbeda, yakni topologi star dan topologi bus. Metode ini menghubungkan beberapa topologi star dengan sebuah topologi bus yang berperan sebagai tulang punggung atau backbone. Kemudian ada IP address, yang dimana IP address itu adalah sebuah identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubungan dalam jaringan internet. Kemudian ada IPv4 yang memiliki fungsi sebagai pergantian berbagai jenis jaringan seperti Ethernet atau yang lebih sering dikenal sebagai link layer network. Pada tugas besar kali ini, kelompok kami menggunakan IPv4. Nah, selanjutnya ada subnetting. Subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Salah satu tujuannya untuk membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pada subnetting kali ini kita memakai VLSM. Nah, apa itu VLSM? VLSM adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Berikut merupakan tabel hasil perhitungan VLSM kelompok kami. Oke, selanjutnya itu masuk ke ARP. ARP adalah singkatan dari Address Resolution Protocol yang digunakan untuk menemukan MAC address perangkat dari alamat IP yang diketahui. Artinya, perangkat sumber sudah mengetahui alamat IP tapi tidak mengetahui MAC address perangkat tujuan. Jadi intinya ARP bertugas untuk mengecek MAC address yang ada di switch dengan MAC address yang ada di PC-nya. Selanjutnya kita masuk ke simulasi Cisco Packet Tracer. Yang pertama, kita gunakan switch di divisi D. Kita masuk ke CLI, kita enable terlebih dahulu. Lalu masukkan show spasi make strip address, strip table. Di sini dapatkan MAC address-nya. Lanjut kita masuk ke bagian laptop 2. Lalu kita command prompt, masuk command prompt. Lalu kita masukkan ARP spasi min A. Nah, lalu kita bandingkan dengan switch. Terdapat physical address dan juga nilai dari MAC address yang nilainya sama. Oke. Setelah ARP, di sini saya akan memberitahukan sedikit tentang
topologi jaringan yang sudah kelompok kami buat. Yang mana yang tadi sebelumnya sudah disinggung oleh teman-teman. Kita di sini menggunakan topologi tree. Setelah itu kita juga menggunakan perhitungan VLSM untuk subnettingnya. Dan di topologi ini terdapat settingan HTTP, DNS, routing, dan sebagian juga ada yang menggunakan DHCP untuk pembagian dari IP-nya. Oke, di setiap router di sini sudah diberikan kolom-kolom penulisan, yaitu berupa hasil perhitungan dari IP yang kita menggunakan VLSM. Not ini itu sama dengan table pada PPT sebelumnya. Oke, di sini kami menggunakan IP network yang mana IP-nya yaitu 192.168.20.0 hingga 192.168.20.255. Jadi di sini kita menggunakan IP di slash atau di tipe IP C. Oke, selanjutnya VLSM kita lakukan dengan cara mengurutkan kebutuhan IP address terbesar dari setiap hostnya, yang mana di sini berarti yang harus kita tentukan duluan yaitu ada di divisi C, yang mana hostnya itu berjumlah 60. Setelah itu ada divisi A yaitu berjumlah 50. Setelah itu ada divisi D yaitu yang membutuhkan host sebanyak 19, dan selanjutnya ada divisi B yaitu ada di 10. Selanjutnya kita memberikan IP untuk dari router A ke router C, dari router B ke router C, serta dari router C ke server. Oke, kenapa kita menggunakan subnetting VLSM? Jadi gunanya subnetting VLSM ini, semua konfigurasi yang kita lakukan di sini itu network atau IP-nya itu sama atau satu kelas, yaitu pada kelas C, dan network IP-nya di angka 192.168.20.0. Oke, mungkin di sini akan disimulasikan terlebih dahulu untuk masalah ngeping dari PC ke PC. Di sini kita dimulai dari divisi A, yang mana pada divisi A kita coba di satu router yang sama dulu. Itu kita bakal ngeping ke divisi B. Di divisi B, kayak bisa teman-teman lihat di sini di bagian pojok kanan bawah itu statusnya adalah successful. Oke, tadi dari divisi A ke B bisa yang satu router. Mungkin dari PC di divisi A coba kita ping ke routernya ke gedung A. Oke, ini successful. Selanjutnya kita ping dari divisi A juga, coba kita ping ke router di tengah yaitu gedung C. Oke, di sini successful juga. Selanjutnya kita ping lagi ke server, ke arah server. Oke, ini successful juga. Oke. Selanjutnya kita akan coba ngeping misalkan di sini dari divisi B itu ke gedung B. Oke, di sini successful juga, yang artinya berarti routingnya sudah benar. Oke, selanjutnya coba kita antar PC ke PC. Mungkin dari sini divisi B ke divisi D. Oke, ini successful juga gitu. Ini berarti semua PC yang di sini itu dari gedung atau dari divisi ke divisi lain itu bisa, dan dari gedung A ke gedung C maupun B itu juga bisa gitu. Oke, di sini kita akan melihat sedikit untuk settingan routing statiknya. Apa aja sih yang didaftarkan gitu kan dari gedung A routingannya. Mana di sini yang didaftarkan itu adalah routing ke arah 8. Oke, di sini yang pertama kita bakal ngerouting ke arah gedung B, yang mana IP and ID-nya yang kita daftarkan yaitu 20.128 dengan next hop yang kita lewati yaitu di IP 20.177, yaitu ada di sini nih di bagian gedung C sebelah kiri.
Setelah itu ada di 180, 20.120, yang mana ini merupakan IP dari jalan antar gedung C ke gedung B. Gedung B ya, sorry. Ini juga harus dikenal oleh router A. Setelah itu, sini ada 20.184. 184 itu adalah NID dari gedung C ke server. Nah, di sini harus kita kenalkan juga ke router si gedung A. Oke, selanjutnya coba kita lihat di gedung B. Untuk routingannya di sini mengarah kemana aja. Yang pertama di sini ada 20.64. 64 itu merupakan ke arah divisi A. 20.128 itu di sini ke arah gedung B. Terus setelah itu 20.0 ini tuh mengarah ke divisi C yang berada di gedung A. Terus 20.160 ini merupakan NID di divisi B yang ada di gedung A. Itu routing yang ada di gedung C. Oke, selanjutnya yang ada di gedung B, routingnya apa aja? Ini daftarkan. Yang pertama itu ada 20.0, yaitu tadi IP divisi C. 20.160 itu IP divisi B. 20.64 itu IP divisi A. Setelah itu 20.176. 176 itu merupakan jalur antara gedung A dengan gedung C. Selanjutnya ada 20.184. 184 itu merupakan NID antara gedung C ke server. Oke. Setelah itu settingan yang berada di server itu apa aja? Oke, settingan yang berada di server itu ada HTTP serta DNS. Oke. Mungkin kita coba di salah satu PC aja, kan? Bisa nggak sih DNS-nya gitu? Nah, kita di sini di laptop 0 yang berada di divisi C, lalu kita buka web browser. Oke, di sini kita bisa mengetikkan URL-nya karena kita sudah mendaftarkan DNS-nya. DNS-nya apa namanya? Bisa kita lihat di sini, yaitu www.kelompok8.com dengan IP servernya yaitu 20.186. Oke, mungkin kita coba mengetikkan IP-nya terlebih dahulu. 68.20.186. Oke, ini berhasil terbuka, ya kan, untuk IP-nya. Nah, coba kalau kita menggunakan DNS yang sudah kita buat, kelompok8.com. Oke, mungkin biar terlihat kita buka lagi. Ini www.kelompok8.com. Oke, kalau sudah bisa, ini tandanya itu DNS yang sudah kita buat bisa digunakan di PC-PC setiap divisi yang ada. Oke, mungkin sekian gambaran dari topologi kelompok kami. Saya kembalikan ke Arya. Sekian presentasi dari kami kelompok 8. Semoga apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi maupun saya sendiri bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kami juga memohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi kami memiliki banyak kesalahan dalam penyampaian ataupun tutur kata. Dengan ini presentasi kami akhiri, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.